Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi serta kesehatan. Namun, upaya tersebut dinilai kurang efektif karena lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam implementasi kebijakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Inilah target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di hadapan paripurna DPR, MPR, dan DPD RI Agustus lalu. Duet Jokowi Ma'ruf Amin dipaksa merevisi sejumlah target dan rencana prioritas dalam memimpin bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Fokus tangani pandemi, pemerintah merubah rumusan program kerja serta realokasi anggaran negara. Namun langkah pemerintah ini belum cukup efektif memulihkan perekonomian nasional. Data BPS di tahun 2020, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat. Pada Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Hal ini sekaligus menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 9,78%. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 66% warga Indonesia alami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Warga mengeluhkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan keluarga sehari-hari, biaya sekolah, biaya kuota internet untuk sekolah online, hingga biaya cicilan rumah. Hal ini menjadi keresahan dan kegelisahan warga di tengah pandemi. Ekonom senior Indef, Eni Sri Hartati, menuding koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan ekonomi Jokowi Ma'ruf dalam setahun terakhir. Jadi hampir seluruh deregulasi maupun 16 paket stimulus itu semuanya baik. Jadi di dalam secara teoritis, secara konsep gitu semuanya bagus. Nah, kenapa kok tidak punya efektivitas terhadap berdampak terhadap akselerasi kinerja perekonomian? Persoalannya diimplementasi. Meski terseok, performa pemerintah di tahun pertama ini masih dinilai baik oleh masyarakat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lebih dari 57,7% responden percaya kepada pemerintah. Sementara 12,7% warga tidak percaya kepada pemerintah. Berbanding lurus, kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi juga cukup tinggi. 60,5% responden mengaku puas dengan kiprah pemerintah, sementara 29,2% warga mengaku tidak puas. Setahun terlewati di tengah badai pandemi, keberhasilan pemerintah menuntaskan penularan COVID-19 akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pemulihan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.